Pernahkah Anda terjebak macet, klakson saling bersahutan, notifikasi ponsel tak henti berbunyi, dan di saat bersamaan tenggat waktu menunggu tanpa ampun? Tiba-tiba dada terasa panas, napas memendek, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah ada mesin yang dipaksa berputar di luar batas aman. Tubuh Anda belum bergerak kemana-mana, namun di dalam, sesuatu sedang berlari kencang tanpa arah. Sensasi itu bukan imajinasi, bukan pula sekadar perasaan berlebihan. Ada rangkaian sinyal listrik dan zat kimia yang saling bertabrakan di balik tengkorak Anda, bekerja dalam kecepatan yang nyaris mustahil dibayangkan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, di dalam jaringan kabel mikroskopis yang kita sebut otak, saat tekanan itu muncul dan mengambil alih kendali? Selamat datang di Gelombang Otak, ruang eksplorasi di mana emosi tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang abstrak atau mistis, melainkan sebagai fenomena biologis yang bisa dipahami, dipelajari, dan dilatih. Di sini, kita membedah rasa cemas, tegang, dan lega bukan dengan mitos, tetapi dengan bahasa saraf, hormon, dan pola pikir yang terukur. Untuk memahami drama ini, kita perlu mengenal dua tokoh utama yang diam-diam mengatur kualitas hidup kita. Yang pertama adalah kortisol, sang penjaga alarm, selalu waspada, cepat bereaksi, dan keras dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah endorfin, sang pereda alami, pembawa rasa nyaman, penenang sistem, dan pemulih setelah badai berlalu. Keduanya bukan musuh, namun peran mereka sangat menentukan arah nasib mental kita. Saat keseimbangan terjaga, otak bekerja jernih, adaptif, dan tangguh. Namun ketika salah satu mendominasi terlalu lama, sistem yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi sumber kerusakan, perlahan menggerogoti memori, fokus, bahkan mempercepat penuaan saraf. Inilah taruhan besarnya, bukan sekadar soal merasa stres atau tenang hari ini, melainkan bagaimana kondisi kimia otak membentuk siapa Anda 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Banyak orang tidak sadar bahwa kelelahan mental kronis bukan hanya melelahkan pikiran, tetapi juga mengubah struktur otak secara nyata. Kabar baiknya, tombol kendali itu tidak sepenuhnya di luar jangkauan Anda. Di akhir perjalanan ini, Anda akan memegang apa yang bisa disebut sebagai kode akses, teknik berbasis sains dan NLP yang memungkinkan Anda menurunkan alarm berlebih dan mengaktifkan sistem pemulihan alami tubuh. Kita akan belajar bukan untuk menghindari hidup, tetapi untuk menguasai respons kita terhadapnya. Di kedalaman otak Anda, tersembunyi sebuah penjaga kuno bernama amigdala. Ia bekerja seperti detektor asap yang tidak pernah tidur, memindai setiap suara, ekspresi wajah, nada bicara, dan ingatan lama untuk mencari satu hal saja, ancaman. Sistem ini aktif 24 jam tanpa henti, jauh sebelum pikiran sadar sempat menimbang apakah sesuatu benar-benar berbahaya atau tidak. Masalahnya, penjaga ini berasal dari era purba. Bagi amigdala, dikejar predator dan dimarahi atasan memiliki tanda bahaya yang hampir identik. Ancaman terhadap tubuh dan ancaman terhadap harga diri diproses dengan bahasa kimia yang sama. Otak modern kita hidup di dunia rapat dan notifikasi, tetapi sistem keamanannya masih hidup di hutan belantara. Ketika amigdala menekan tombol darurat, sinyal itu tidak berhenti di sana. Ia langsung menghubungi pusat komando bernama HPA Axis, jalur komunikasi cepat antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal. Ini adalah saluran telepon merah yang dirancang khusus untuk kondisi krisis, tanpa birokrasi, tanpa diskusi panjang. Dalam hitungan detik, pesan darurat itu sampai ke kelenjar adrenal yang bertengger di atas ginjal. Disinilah momen dramatis terjadi. Kortisol dan adrenalin dilepaskan ke aliran darah seperti sirene yang memekakan, memberitahu seluruh tubuh bahwa situasi genting sedang berlangsung dan semua sumber daya harus siap digunakan. Tubuh pun berubah drastis. Pupil mata melebar untuk menangkap lebih banyak informasi, sistem pencernaan melambat karena dianggap tidak penting, dan darah dialihkan ke otot-otot besar di tangan serta kaki. Seluruh fisiologi diarahkan pada satu tujuan, bertahan hidup, entah dengan melawan atau melarikan diri. Namun ada perbedaan penting dalam durasi kerja kedua hormon ini. Adrenalin bersifat cepat dan singkat, seperti korek api yang menyala terang lalu padam. Kortisol berbeda.
Ia lebih mirip bara api yang bisa terus membara berjam-jam, bahkan ketika ancaman sebenarnya sudah lama berlalu dari realitas. Di alam liar, sistem ini adalah mahakarya evolusi. Ia menyelamatkan nenek moyang kita dari bahaya nyata. Tetapi di dunia modern, alarm yang sama sering aktif tanpa henti menciptakan bug dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh siap berlari, sementara kita hanya duduk diam, membiarkan kortisol berputar tanpa jalan keluar. Saat ancaman terdeteksi dan alarm terus menyala, amigdala tidak hanya memberi peringatan, ia mengambil alih kemudi. Inilah yang disebut pembajakan amigdala, kondisi ketika pusat rasa takut memegang kendali penuh, menyingkirkan proses berpikir rasional demi respons cepat. Pada titik ini, logika bukan lagi prioritas utama. Banjir kortisol yang menyebar ke seluruh otak memiliki efek yang sangat spesifik. Ia secara bertahap memutus komunikasi dengan prefrontal cortex, bagian otak depan yang berfungsi sebagai CEO bijak, pengambil keputusan, dan perencana jangka panjang. Jalur listrik ke pusat kebijaksanaan ini seakan diredupkan. Inilah alasan ilmiah mengapa seseorang bisa mendadak blank, sulit mengingat hal sederhana, atau gagal berhitung saat panik. Otak tidak rusak seketika, tetapi akses menuju fungsi berpikir tingkat tinggi sedang diblokir sementara. Sistem darurat menganggap analisis mendalam sebagai pemborosan energi. Efek berikutnya adalah tunnel vision mental. Fokus menyempit drastis, seolah kesadaran dipaksa melihat dunia melalui lubang kecil. Kita hanya mampu melihat masalah yang mengancam, sementara solusi kreatif, sudut pandang alternatif, dan kemungkinan jalan keluar menghilang dari radar kesadaran. Di saat yang sama, kortisol memerintahkan hati untuk melepaskan glukosa ke dalam darah. Energi instan disiapkan agar tubuh siap bergerak cepat. Masalah muncul ketika energi ini tidak digunakan untuk bergerak, melainkan disimpan karena kita hanya duduk diam, meningkatkan risiko gangguan metabolik dalam jangka panjang. Kortisol juga menekan produksi serotonin dan dopamin, dua zat kimia yang berperan penting dalam rasa stabil dan harapan. Akibatnya, suasana hati jatuh, kecemasan meningkat, dan pikiran menjadi lebih pesimistis. Bukan karena hidup memburuk, tetapi karena lensa kimia otak sedang berubah. Semua ini adalah efek jangka pendek yang dirancang untuk keadaan darurat sesaat. Bahaya sesungguhnya muncul ketika kondisi ini tidak pernah benar-benar dimatikan. Ketika stres menjadi latar belakang permanen, dampaknya tidak lagi sementara, melainkan mulai mengukir perubahan jangka panjang di dalam otak. Masalah dimulai ketika tombol alarm tidak pernah benar-benar mati. Stres kronis adalah kondisi saat sistem darurat tetap aktif bahkan tanpa ancaman nyata, membuat kortisol terus mengalir siang dan malam. Tubuh hidup dalam mode siaga permanen, seolah bahaya selalu mengintai di balik setiap sudut kehidupan sehari-hari. Pada titik ini, kortisol berhenti menjadi pelindung dan mulai berubah sifat. Dalam kadar berlebih dan durasi panjang, hormon ini bersifat neurotoksik. Artinya ia dapat merusak dan membunuh sel saraf secara perlahan. Kerusakan ini tidak terasa langsung, namun dampaknya terakumulasi diam-diam di balik rutinitas harian. Salah satu korban utamanya adalah hipokampus, pusat memori, dan pembelajaran. Paparan kortisol berkepanjangan menyebabkan area ini menyusut, membuat proses menyimpan dan mengingat informasi menjadi jauh lebih sulit. Inilah sebabnya orang yang hidup dalam tekanan terus-menerus sering merasa pelupa dan lambat memahami hal baru. Tidak hanya itu, stres kronis juga memangkas dendrit, cabang-cabang halus sel saraf yang berfungsi sebagai jalur komunikasi. Bayangkan jaringan saraf seperti hutan yang rimbun, lalu perlahan digunduli hingga tersisa batang-batang yang terputus. Semakin sedikit cabang, semakin miskin koneksi dan fleksibilitas berpikir. Ironisnya, saat area rasional melemah, amigdala justru tumbuh semakin sensitif. Ia menjadi lebih reaktif, lebih mudah terpicu, dan lebih cepat menekan alarm. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin stres, semakin mudah takut, dan semakin mudah takut, semakin deras kortisol mengalir. Efek domino pun menjalar ke seluruh tubuh. Sistem imun melemah sehingga kita lebih mudah sakit, kualitas tidur menurun karena otak sulit masuk mode pemulihan, dan lemak visceral menumpuk di area perut sebagai respons hormon stres.
Tubuh seolah menyimpan jejak setiap tekanan yang tidak pernah dilepaskan. Inilah titik balik yang jarang disadari. Kerusakan ini bukan vonis seumur hidup, tetapi peringatan keras bahwa tubuh membutuhkan penawar. Tanpa intervensi, jalur stres akan semakin dalam terukir. Namun dengan pemulihan yang tepat, sistem saraf masih memiliki peluang untuk bangkit dan membangun ulang keseimbangannya. Di tengah sistem yang kewalahan oleh alarm tanpa henti, tubuh sebenarnya tidak tinggal diam. Ia telah menyiapkan mekanisme pemulihan bawaan, sebuah penyeimbang alami yang bekerja senyap namun sangat kuat. Inilah saat endorfin masuk ke panggung bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai respons biologis cerdas untuk menghentikan keadaan darurat yang berkepanjangan. Endorfin bukan zat asing, bukan pula sesuatu yang harus dicari dari luar. Namanya berasal dari istilah endogenous morfin, morfin alami yang diproduksi tubuh sendiri. Artinya, sejak lahir kita telah dibekali sistem analgesik internal yang dirancang untuk meredakan nyeri, menenangkan saraf, dan mengembalikan kestabilan setelah tekanan ekstrem. Fungsi utama endorfin sering disalahpahami sebagai pemicu rasa senang semata, padahal peran aslinya jauh lebih fundamental. Ia adalah painkiller biologis yang memungkinkan manusia tetap berfungsi meski berada dalam kondisi sulit, menahan rasa sakit fisik maupun tekanan emosional agar sistem tidak runtuh. Produksi endorfin terjadi di kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat, terutama ketika tubuh menghadapi stres yang membutuhkan kompensasi. Saat dilepaskan, molekul ini segera berinteraksi dengan jaringan saraf, menurunkan intensitas sinyal nyeri, dan menekan respons alarm berlebihan yang sebelumnya dipicu kortisol. Penting untuk membedakan endorfin dari dopamin. Dopamin mendorong kita untuk mengejar sesuatu, memicu rasa ingin dan motivasi. Endorfin bekerja setelahnya, menghadirkan rasa lega, aman, dan nyaman. Jika dopamin adalah mesin gas, maka endorfin adalah sistem suspensi yang membuat perjalanan tetap stabil. Fenomena runner's high adalah contoh paling mudah dipahami. Setelah aktivitas fisik berat atau situasi menegangkan berlalu, tubuh dibanjiri rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukan ilusi, melainkan efek nyata endorfin yang menenangkan sistem saraf dan memulihkan keseimbangan internal. Yang mengejutkan, kekuatan analgesik endorfin bisa berkali lipat lebih kuat dibanding beberapa obat medis. Ini menunjukkan satu hal penting. Tubuh memiliki kapasitas pemulihan yang luar biasa. Tantangannya bukan pada ketersediaan endorfin, melainkan pada bagaimana kita memberi sinyal yang tepat agar ia dilepaskan saat dibutuhkan. Bayangkan kita mengecil hingga ukuran mikroskopis dan menyusup ke dalam otak. Di sana terlihat celah sempit di antara dua sel saraf, ruang hening bernama sinapsis. Di tempat inilah pesan menentukan nasib dikirim, bukan lewat kata, melainkan lewat molekul kimia yang melompat dari satu ujung ke ujung lain dengan presisi tinggi. Saat tubuh berada dalam tekanan, ada satu pembawa pesan yang berteriak paling keras. Ia dikenal sebagai substance P, molekul yang bertugas mengabarkan rasa sakit, tegang, dan panik ke pusat kesadaran. Semakin banyak ia dilepaskan, semakin keras pula sinyal stres diterjemahkan oleh otak. Endorfin bekerja dengan prinsip sederhana, namun elegan, seperti sistem kunci dan gembok. Molekul ini mencari reseptor opioid di permukaan sel saraf, lalu menempel dengan pas, seolah menemukan rumahnya sendiri. Begitu terikat, ia menutup akses bagi pesan rasa sakit untuk masuk lebih jauh. Ketika reseptor terkunci, terjadilah pemblokiran. Sinyal dari substance P gagal melanjutkan perjalanan menuju otak sadar. Bukan berarti masalah lenyap, tetapi volume alarmnya diturunkan drastis. Tubuh tidak lagi dibanjiri teriakan darurat, melainkan diberi ruang untuk bernapas. Efeknya terasa hampir seketika. Detak jantung melambat, napas menjadi lebih dalam, dan ketegangan otot mulai mencair. Sistem saraf parasimpatik mengambil alih, menggeser tubuh dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Ini adalah transisi biologis dari siaga menuju aman. Seiring meredanya badai kimia, aliran darah kembali mengarah ke prefrontal cortex. Pusat berpikir jernih ini kembali online, memungkinkan analisis, empati, dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Pikiran terasa lebih lapang, seolah kabut tebal perlahan tersibak. Inilah momen ketika homeostasis tercapai, bukan kemenangan dramatis, melainkan keseimbangan yang tenang.
Endorfin tidak menghapus realitas, tetapi mengembalikan tubuh ke titik netral, tempat otak dan saraf bisa bekerja selaras tanpa tercekik oleh alarm yang tak perlu. Disinilah perspektif NLP mulai memainkan peran kunci. Stres seringkali tidak lahir dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari peta mental yang kita gunakan untuk menafsirkan peristiwa tersebut. Realitas hanyalah data mentah, sedangkan makna adalah hasil interpretasi. Dan interpretasi inilah yang menentukan apakah alarm kimia menyala atau tetap tenang. Otak manusia memiliki keterbatasan mendasar yang jarang disadari. Ia tidak mampu membedakan secara mutlak antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya hidup di imajinasi. Overthinking, skenario terburuk, dan ingatan traumatis dapat memicu respons biologis yang sama, kuatnya dengan bahaya fisik yang benar-benar terjadi. Disinilah teknik reframing menjadi alat yang sangat kuat. Ketika sebuah situasi dilabeli sebagai ancaman, sistem adrenal bereaksi otomatis. Namun, saat label itu diubah menjadi tantangan atau peluang belajar, pesan yang sampai ke otak emosional ikut berubah. Bukan situasinya yang berganti, melainkan reaksi kimia di dalam tubuh. Bahasa memegang peranan besar dalam proses ini. Kalimat internal seperti "saya hancur" atau "ini terlalu berat" memberi perintah halus kepada tubuh untuk menaikkan kortisol. Sebaliknya, ungkapan seperti "saya sedang belajar" atau "saya mampu bertahan" cenderung memicu respons neurokimia yang lebih menenangkan dan suportif. Visualisasi juga bekerja dengan prinsip yang sama. Saat Anda membayangkan tempat aman, lengkap dengan detail suara, warna, dan sensasi tubuh, otak merespons seolah pengalaman itu nyata. Produksi hormon pun menyesuaikan, menciptakan rasa aman palsu yang justru bermanfaat untuk meredam alarm berlebih. Selain pikiran, tubuh adalah pintu masuk tercepat untuk mengubah keadaan batin. Postur tegak, napas dalam, dan ekspresi wajah yang lebih rileks mengirim sinyal balik ke otak bahwa situasi terkendali. Perubahan fisiologi sederhana ini sering kali cukup untuk menurunkan intensitas stres dalam hitungan menit. Pada akhirnya, kesadaran inilah yang memberi kendali. Anda bukan penumpang pasif di dalam tubuh sendiri. Anda adalah pilot yang duduk di kursi kemudi, mengatur panel instrumen kimia melalui cara berpikir, bahasa internal, dan sikap tubuh. Ketika peta diubah, perjalanan pun ikut berubah. Cara paling langsung untuk menurunkan kadar kortisol yang menumpuk adalah dengan menggerakkan tubuh. Gerak memaksa sistem saraf menyelesaikan siklus stres yang sebelumnya terhenti. Saat otot bekerja dan keringat keluar, tubuh membaca sinyal bahwa ancaman telah direspons, lalu mulai melepaskan endorfin sebagai tanda bahwa fase darurat boleh diakhiri. Tawa tulus bekerja lebih dalam dari sekadar hiburan. Saat tertawa, diafragma bergerak ritmis, paru-paru terisi penuh, dan sistem saraf pusat mendapat stimulasi yang kuat. Getaran ini memicu pelepasan endorfin secara alami, membuat ketegangan mental luruh tanpa perlu analisis atau usaha berpikir yang rumit. Makanan tertentu juga memiliki jalur unik menuju sistem endorfin. Coklat hitam mengandung senyawa yang mendukung rasa nyaman, sementara makanan pedas memanfaatkan mekanisme cerdas tubuh. Sensasi sakit ringan dari capsaicin di lidah memancing respons kompensasi, yaitu pelepasan endorfin untuk meredakan ketidaknyamanan tersebut. Pernapasan adalah tuas kendali yang sering diremehkan. Tarikan napas lambat dan dalam melalui diafragma mengaktifkan saraf vagus, rem alami sistem saraf. Dengan ritme yang tepat, tubuh menerima pesan bahwa situasi aman, denyut jantung menurun, dan endorfin mulai bekerja menyeimbangkan kembali kondisi internal. Paparan dingin singkat, seperti mandi air dingin, memberi kejutan terkontrol pada sistem saraf. Respons awal memang tidak nyaman, tetapi setelahnya tubuh melepaskan endorfin dalam jumlah signifikan sebagai kompensasi. Efeknya sering dirasakan sebagai kejernihan mental dan ketenangan yang muncul tiba-tiba. Sentuhan sosial memiliki kekuatan biologis yang nyata. Pelukan yang cukup lama memberi sinyal keamanan mendalam pada otak, memicu kombinasi endorfin dan hormon ikatan. Tubuh yang merasa terhubung lebih cepat keluar dari mode siaga dibanding tubuh yang menghadapi stres sendirian. Musik menutup rangkaian ini dengan cara yang halus namun efektif. Irama dan frekuensi tertentu mampu menyelaraskan gelombang otak,
membawa kesadaran ke kondisi lebih tenang. Saat resonansi tercapai, sistem saraf merespons dengan pelepasan endorfin, menjadikan suara sebagai alat biohacking yang sederhana namun kuat. Otak bukan struktur kaku yang membeku setelah dewasa. Ia bersifat plastis, lentur, dan terus berubah mengikuti pengalaman yang berulang. Setiap pikiran, emosi, dan respons yang sering diaktifkan akan meninggalkan jejak fisik, membentuk ulang jaringan saraf tanpa kita sadari. Inilah alasan mengapa kebiasaan mental memiliki dampak jangka panjang. Prinsip dasarnya sederhana, namun sangat kuat, dikenal sebagai hukum Hebbian. Ketika sel-sel saraf sering aktif bersama, koneksi di antara mereka menguat. Jika kecemasan sering dipicu, otak menjadi semakin efisien dalam merasa cemas. Ia bukan menjadi rusak, melainkan menjadi terlatih pada pola tersebut. Inilah sebabnya, menghentikan kebiasaan stres terasa begitu sulit. Jalur kortisol di otak sudah menyerupai jalan tol yang lebar dan mulus, dilalui otomatis tanpa perlu usaha sadar. Sementara jalur ketenangan masih berupa jalan setapak yang jarang dilewati, membutuhkan perhatian dan niat untuk mengaksesnya. Namun plastisitas bekerja dua arah. Setiap kali Anda memilih respons yang lebih tenang, mengaktifkan endorfin, dan menurunkan alarm, jalur baru mulai dibangun. Awalnya rapuh dan lambat, tetapi dengan pengulangan, jalan ini menguat, memberi alternatif nyata bagi sistem saraf selain mode darurat. Dalam kondisi rileks dan aman, otak melepaskan BDNF, protein yang berperan sebagai pupuk saraf. Zat ini mendukung perbaikan neuron yang rusak, memperkuat koneksi baru, dan meningkatkan kemampuan belajar. Ketenangan bukan kemalasan, melainkan fase konstruksi ulang yang sangat aktif. Perubahan struktural ini tidak terjadi dalam semalam. Seperti melatih otot, konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. Latihan mental harian, meski singkat, memberi sinyal berulang pada otak untuk memperkuat jalur yang lebih sehat dan adaptif. Setiap pilihan respons hari ini sedang memahat versi otak Anda di masa depan, bukan sekadar membentuk perasaan sesaat, tetapi menentukan bagaimana sistem saraf akan bereaksi terhadap tantangan yang belum datang. Dengan kata lain, Anda sedang merancang diri masa depan melalui kebiasaan mental saat ini. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menyaksikan sebuah pertarungan sunyi di dalam diri. Kortisol hadir sebagai mekanisme bertahan hidup, menjaga kita tetap waspada saat bahaya mengancam. Endorfin muncul sebagai penyeimbang, memulihkan sistem setelah tekanan mereda. Keduanya bukan lawan abadi, melainkan dua sisi dari desain biologis yang sama. Masalah tidak pernah terletak pada keberadaan stres itu sendiri. Tantangan muncul ketika durasinya melampaui batas, ketika alarm terus menyala tanpa jeda pemulihan. Di titik inilah keseimbangan hilang, dan sistem yang seharusnya melindungi justru mulai menggerogoti kesehatan mental serta fisik. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru. Stres bukan musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sinyal yang perlu dikelola. Tubuh tidak meminta hidup tanpa tekanan, tetapi meminta ritme yang sehat antara siaga dan pulih, antara dorongan dan jeda. Yang sering terlupakan adalah besarnya kendali yang sebenarnya kita miliki. Cara bernapas, kata-kata yang kita ucapkan dalam batin, hingga sikap tubuh sehari-hari adalah sakelar kecil yang memengaruhi aliran kimia besar di dalam otak. Kendali itu nyata, meski bekerja halus. Setelah video ini berakhir, pilih satu tindakan sederhana. Tarik napas lebih lambat, ubah satu label ancaman menjadi tantangan, atau gerakan tubuh selama beberapa menit. Langkah kecil ini cukup untuk memberi sinyal pada sistem saraf bahwa Anda aman dan pemulihan boleh dimulai. Gelombang otak hadir dengan satu misi, mencerdaskan kesadaran melalui sains, bukan dogma. Ketika pengetahuan tentang otak menyebar luas, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih berdaya dalam menghadapi kompleksitas hidup modern. Akhirnya, ingatlah satu hal, pikiran Anda bukan sekadar ruang reaksi, melainkan ladang potensi. Jelajahi ia dengan rasa ingin tahu, rawat dengan kesadaran, karena di sanalah tersimpan kemampuan untuk bertumbuh, pulih, dan melampaui batas yang selama ini dianggap tak tergoyahkan.